Halo semuanya. Perkenalkan, saya Rafael. Saya Kaela, saya Natasha, dan saya Casey, dan teman kami Ken. Hari ini kita akan membahas mengenai Mayop. Jadi kita akan memasukkan atau menginput data-data yang ada di luar Mayop ke dalam Mayop. Saksikan di video ini ya. Selamat menyaksikan. Jadi hari ini kita akan membuat laporan dalam Mayop. Ini merupakan perusahaan jasa bernama Azam Auto Repair. Berikut semua info perusahaan dan soal-soal yang diberikan. Kemudian ini adalah daftar akun dan jurnal-jurnalnya. Lanjut ke langkah pertama, daftar akun yang tadi kita pindahkan menjadi Excel. Kemudian jangan lupa juga untuk disimpan agar nanti bisa melakukan import file ke Mayopnya. Di sini kami menyimpan dengan nama file list account. Kemudian kami mengganti save as type-nya menjadi text dan tab delimited. Lalu klik save. Sekarang kami buka aplikasi Mayop. Di sini kami menggunakan versi 19. Kemudian klik create. Lalu di sini klik next. Sekarang memasukkan company name-nya. Di sini kita isi sesuai dengan soal. Company name-nya yaitu Azam Auto Repair. Lalu alamatnya juga sesuai. Kemudian email, phone number, dan fax number. Kemudian klik next. Kita isi tahunnya sesuai dengan soal juga, yaitu tahun 2022. Last month-nya kita ganti menjadi Desember. Lalu conversion month-nya menjadi September. Di sini periode akuntansinya itu 12 bulan sudah benar. Kemudian klik next. Di sini kita pastikan sudah benar, kemudian bisa klik next. Nah, lalu ada 3 pilihan. Yang kita pilih adalah yang kedua, karena sudah memiliki daftar akun sendiri. Kemudian klik next, dan kita bisa mengubah tempat penyimpanan. Di sini kami menggunakan sesuai saja, jadi tidak kami ubah. Yang terakhir adalah kita memilih command center. Lanjut, kita akan melakukan import daftar akunnya. Yang pertama, klik file, kemudian import data, pilih account, kemudian account information. Lalu duplicate records-nya kita ubah menjadi update existing record supaya apabila nanti ada duplikasi datanya tetap sama. Kemudian klik continue, lalu buka file Excel yang disimpan tadi. Nah, di sini kita akan mapping secara manual, pasangkan secara sesuai. Kalau sudah, pastikan semua sudah benar, lalu klik continue. Dan 27 akun sudah terimport, lalu klik OK. Selanjutnya kita cek di setup. Klik setup, lalu balances dan account opening balances. Nah, di sini semua sudah balance karena sudah 0. Lalu kita bisa klik OK. Langkah berikutnya kami akan mengubah text code. Pertama klik list, lalu text code. Kita akan mengubah GST saja. Kita akan mengubah sesuai soal, yaitu menjadi PPN. Kita pilih yang GST Goods and Service Tax.
Sekarang yang lainnya dihapus saja kecuali good and service tax, dan kita akan menggunakan NT atau not reportable juga. Nah, good and service tax ini kita klik 2 kali, lalu description-nya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian link account-nya kita ganti jadi akun 21400, yaitu PPN out. Kemudian link account to tax paid kita ganti jadi PPN in atau akun 11901. Cek ulang, kemudian klik OK. Nah, ini kita lanjut ke link account-nya. Nah, yang pertama kita klik setup, kita pilih yang link account dan pilih yang paling pertama, yaitu account and banking accounts. Nah, lalu setelah itu yang paling tengah ini, bank account for electric payments, kita pilih yang kas bank. Nah, kita klik use account, lalu tinggal kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih lagi setup dan link account. Kita pilih yang kedua, yaitu sales account. Nah, untuk yang pertama, yang atas kita ganti, kita klik bidang usaha, lalu klik use account. Nah, yang bawah kita ganti jadi kas bank. Lalu tinggal kita klik OK dan lanjut lagi ke link account yang ketiga, yaitu purchase account. Untuk yang atas ini kita ganti ke akun utang usaha. Nah, untuk yang bawahnya kita ganti ke kas bank. Lalu kita tinggal klik OK dan lanjut lagi ke yang link account keempat, payroll account. Nah, yang pertama kita ganti ke kas bank, yang kedua juga kita ganti ke kas bank. Nah, yang ketiga tidak usah kita ganti. Lalu yang bawahnya kita ganti beban gaji dan upah. Yang bawahnya juga sama, kita ganti beban gaji dan upah. Nah, untuk yang bawahnya tidak usah kita ganti. Link account-nya kita sudah selesai. Setelah kita masukin daftar account ke dalam Mayop, kita akan masuk ke delete account. Nah, untuk delete account-nya ini kita klik menu account. Nah, lalu kita klik yang account list. Nah, di sini kita bakal delete account yang nggak dipakai. Kayak misalnya nih, check account. Nah, check account ini kita klik. Untuk delete account-nya itu kita klik yang menu edit. Nah, kita klik yang edit, lalu klik yang delete account. Nah, kan udah ke delete tuh. Habis itu kita lanjut lagi untuk delete account yang nggak dipakai lagi. Kayak misalnya ini, kita klik lagi, lalu edit dan delete account. Lalu kita yang trade deposit, kita klik lagi, lalu kita delete account. Nah, yang ini juga kita klik. Nah, kita edit dan delete account lagi. Pokoknya kita delete account yang nggak kita pakai. Ini kita klik, kita delete.
kita delete nih. Nah kalau udah tinggal kita close. Nah itu udah kelar. Untuk masukkan informasi customer dan supplier, kita bisa menuju ke cart file. Di pilihan cart file ini kita pilih cart list. Kita klik cart list, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan masukkan di customer, kita bisa pilih opsi customer ya di atas. Untuk menambahkan data yang baru, kita akan klik new. Setelah klik new, kita memasukkan data-data sesuai informasi yang kita punya. Untuk description-nya kita biarkan company. Untuk card type-nya kita customer. Untuk namanya masukkan sesuai dengan nama customer yang kita punya. Di sini kita ada data showroom. Lalu kita isi card ID-nya. Card ID-nya C01. Kita masukkan alamatnya juga. Untuk location kita biarkan seperti itu. Lalu kita isi alamat sesuai dengan informasi. Setelah selesai mengisi data, kita akan menuju selling details. Untuk layoutnya kita ganti menjadi pilihan item. Untuk income account-nya kita akan isi juga di pendapatan jasa. Lalu kita akan beralih ke payment due. Untuk payment kita akan pilih opsi in a given days. Untuk batas waktunya kita isi 20. Untuk tax code-nya kita pilih PPN. Untuk menambahkan yang baru kita bisa klik new lagi. Kita masukkan sesuai dengan data-data customer seperti sebelumnya. Untuk description-nya, karena ini hanya seorang pribadi, jadi kita ganti dari company menjadi individual. Kita masukkan kembali namanya dan card ID-nya. Untuk kodenya itu C02. Kita masukkan juga untuk alamatnya. Lalu setelah selesai mengisi ini, kita beralih kembali ke selling details. Menuju selling details, kita ganti lagi no default di layoutnya. Kita ganti menjadi item. Kita masukkan juga income account-nya, pendapatan jasa. Setelah itu kita ubah juga dari COD menjadi in a given of days. Kita juga ubah balance due-nya menjadi 20 dan pastikan untuk tax code-nya sudah pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu setelah itu kita untuk membuat yang baru lagi kita bisa klik new. Karena ini sudah bukan seorang pribadi, jadi kita bisa mengubah dari individual itu menjadi company ya. Kita isi alamat di ruko CBD Blok L2. Kita menuju selling details. Untuk layoutnya kita bisa pilih item sama seperti sebelumnya, dan income account-nya di pendapatan jasa. Kita untuk payment in due-nya, balance due days-nya 20. Untuk pajak dipastikan sudah PPN. Lalu kita klik new kembali. Kita isi untuk pelanggan umum. Untuk pelanggan umum kita masukkan kode card ID. Untuk pelanggan umum ini tidak ada alamat ya, jadi kita bisa langsung ke selling details. Untuk layoutnya item, untuk income account yang pendapatan jasa, kita pastikan sudah tax code-nya, sudah PPN semua, pajak pertambahan nilai. Untuk balance due days-nya kita 0. Untuk payment in due-nya kita pilih COD.
Jika sudah semua terisi, kita bisa klik OK. Nanti tampilannya setelah semua data terisi akan seperti ini. Untuk mengisi data-data supplier, kita bisa beralih ke opsi menu supplier. Sama seperti customer ya, kita untuk menambahkannya bisa klik new lagi. Di sini untuk supplier pertama kita namanya yaitu Sophie INC dengan card ID-nya S01. Kita masukkan alamat, lalu kita menuju buying details. Untuk layoutnya kita pastikan item sama seperti sebelumnya. Untuk account-nya, untuk payment indunya kita ganti in a given of days. Untuk balance due days-nya kita ganti 20. Pastikan tax code dan freight tax code sudah PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk membuat yang baru kita klik new lagi, masukkan kembali nama dan card ID. Untuk card ID-nya S02. Kita masukkan juga alamat. Setelah itu kita bisa beralih ke buying details. Di buying details masih sama, no default. Di layout kita ganti menjadi item. Lalu payment indo kita ganti in a given of days. Balance due days-nya kita ganti menjadi 20 dan pastikan pajak di tax code sudah PPN ya. Untuk itu kita selanjutnya klik new kembali. Untuk data selanjutnya kita masukkan nama. Di sini kita ada pemasok umum. Kita masukkan juga card ID S03. Lalu kembali ke buying details. Untuk purchase layout kita ganti menjadi item. Untuk payment indo kita biarkan tetap COD. Lalu sama seperti PPN jangan lupa. Lalu kita klik OK jika sudah selesai. Lalu untuk mengisi informasi jasa, kita bisa klik inventory. Di bagian inventory ini kita klik opsi item list. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu untuk menambahkan data yang baru, kita bisa klik new. Lalu kita klik new. Untuk tampilan seperti ini kita isi sesuai dengan data. Untuk item number jasa 1, untuk namanya sesuai dengan data perbaikan body. Nah, untuk pilihan opsi di bawahnya kita bisa pilih I sell this item dan income account-nya di pendapatan jasa. Karena ini harganya masih menunggu sesuai dengan kesepakatan, jadi kita belum isi dulu untuk bagian harganya. Untuk tax code-nya kita bisa pilih PPN. Lalu setelah mengisi data pertama, kita bisa mengisi lagi untuk data kedua. Kita klik new kembali. Klik new, kita isi sesuai dengan data yang kita punya, informasi kita punya. Jasa 2 untuk itemnya namanya salah mobil. Untuk pilihan di bawahnya masih sama, I sell this item dan pendapatan jasa untuk income account-nya. Kita menuju selling details. Karena harganya sudah ditentukan, jadi kita bisa isi harganya sebesar Rp500.000. Dan untuk tax code-nya masih sama, PPN, pajak pertambahan nilai. Untuk data ketiga, kita kembali klik new dan kita isi sesuai dengan data, yaitu jasa 3 untuk item number dan namanya chat full body. Untuk pilihannya juga masih sama, I sell this item dan pendapatan jasa. Lalu kita isi dengan sesuai harganya di data yang kita punya, itu sebesar Rp5 juta. Sebesar Rp5 juta, lalu kita klik PPN sama seperti sebelumnya. Jika sudah selesai semua masukkan data, kita bisa klik OK dan hasil data yang kita input seperti ini. Oke, kemudian kita akan memasuki data informasi perlengkapan. Kita akan pergi ke inventory, lalu klik item list. Akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik new. Kita tunggu dulu. Oke. Ini kita akan isi untuk item numbernya itu adalah
B strip 01 ya, B strip 01 dengan namanya itu adalah chat utama ya. Kemudian kita akan lanjut mengchecklist I buy this item. Kemudian untuk expand account for tracking cost-nya adalah 11500 ya. Kemudian jangan lupa juga untuk menchecklist I inventory this item. Setelah itu kita pergi ke buying details ya, kita pergi ke buying details. Kemudian akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk di including text code when bought-nya itu diubah menjadi GST atau PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kemudian langsung aja kita klik new lagi untuk memasukkan data berikutnya. Yang tadi B01 sekarang menjadi B strip 02 dengan namanya adalah bahan utama ya, bahan utama. Kemudian masih sama I buy this item, I inventory this item dengan asset account item for inventory-nya itu masih sama 11500. Kemudian untuk buying details ya juga masih sama, including text itu dimasukin aja PPN atau GST ya. Kemudian lanjut untuk item ketiga ya, item ketiga adalah bahan tambahan untuk namanya itu dan masih sama I buy this item, I inventory this item dan akunnya juga masih sama 11500. Kemudian ini kita langsung close saja dan pastikan semuanya sudah benar dan nanti akan menjadi seperti ini di tampilannya ya. Dan nanti untuk angkanya kenapa ini masih 0 nanti akan dimasukkan pada saat di kolom setup ya. Berikutnya kita akan memasukkan data mengenai aset tetap ya. Tadi kan perlengkapan, sekarang aset tetap nih. Pertama-tama kita akan memasukkan menu inventory. Kemudian kita klik lagi item list, masih sama. Kita akan klik new. Oke. Kemudian untuk item number-nya adalah A1. Lalu untuk namanya adalah peralatan servis ya, nama itemnya. Kemudian untuk bagian checklist, kita men-checklist di I buy this item, kemudian I inventory this item ya. Masih sama kayak tadi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk penggunaan akunnya. Set account for item inventory kita ubah menjadi peralatan servis dengan nomor akun 12100. Lalu setelah itu kita langsung klik new aja sama kayak tadi. Untuk item number-nya kita ubah menjadi A2 ya. Nah, untuk nama itemnya kita ubah menjadi sepeda motor dan masih sama untuk checklistnya I buy this item, kemudian I inventory this item. Lalu untuk asset account for item inventory-nya, nah ini agak sedikit berbeda. Itu kita ubah menjadi peralatan motor ya dengan akun 12200. Ya, kita klik, akan menjadi seperti ini. Kemudian ini langsung kita close aja ya, kita close. Nih, kita klik dulu ini. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini dan masih sama. Di sini masih 0 rupiah ya. Nanti akan dimasukkan datanya menggunakan menu setup ya. Oke, berikutnya kita akan memasuki data terkait atau nominal gitu ya, terkait customer yang ada di perusahaan kita. Kita sebenarnya bisa melihatnya mengenai menu cart file lah. Kita klik cart list lalu kita ubah menjadi menunya itu yang di atas kita ubah jadi customer. Nah, untuk memasuki datanya atau nominal ya, kita bisa menggunakan menu setup yang ada di atas ini nih. Kita klik, lalu kita menuju ke menu balance, lalu kita klik yang customer balance. Kita klik, nah nanti bakalan muncul seperti ini. Ini adalah daftar-daftar nama customer yang ada di perusahaan kita gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama ya ininya, card ID-nya yaitu showroom car. Oke. Di sini kita langsung add cell aja. Kita klik add cell. Nah, nanti akan seperti ini. Itu kita langsung klik enter aja. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini ya. Oke, untuk invoice-nya kita ubah menjadi F.01 dan untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 25 bulan 8 atau bulan Agustus dengan tahun 2022. Lalu untuk customer PO dan memo pre-conversion, untuk memonya pre-conversion cell itu biarkan begitu aja, masih sama ya, bawaan gitu loh. Lalu untuk total including text-nya adalah 6 juta ya, 6 juta. Kemudian untuk text code-nya kita ubah menjadi MT atau tidak dikenai pajak ya, jangan menggunakan GST. Oke, kemudian kita kembali dulu ya, kemudian kita bisa masuki menu yang sama. Menu yang sama yaitu setup. Kita ubah menjadi
balance, kita masuk ke customer balance. Oke, yang berikutnya kita masuki card ID yang C02 atau Tuan Fakih, ya, atas nama Tuan Fakih. Di sini kita add cell, kita oke. Nah, ini masih sama, kita langsung klik enter aja. Lalu kita memasuki data invoice-nya ya, yaitu F02. Dan untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 30 Agustus tahun 2022. Untuk customer PO dan memonya masih sama. Lalu untuk total including tax-nya adalah 5 juta ya, 5 juta. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tax code-nya masih sama ya, NT, bukan GST ya. Kita tidak dikenai PPN. Oke. Kita record. Kemudian kita bisa langsung cepat. Di sini kan ada customer detail. Nih ada nama Tuan Fakih. Di sini kita bisa klik listnya di sini nih. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kita akan beralih ke Curug Mobilindo dengan card ID-nya C03. Kita add cell. Oke, masih seperti ini ya. Kita langsung klik enter. Lalu untuk invoice-nya menjadi F03. Oke, untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 20 Agustus tahun 2022. Seperti biasa, customer PO dan memonya disamakan saja. Lalu untuk total including tax-nya adalah 8 juta. Dan tax code-nya jangan lupa untuk diubah menjadi GST ya. Oke, lalu ini kita langsung klik record. Yang pertama klik setup, yang kedua klik balance, yang ketiga klik supplier balance. Nah, untuk supplier name-nya kita klik, terus klik bagian add purchase. Untuk PO-nya ini 001. Untuk tanggalnya itu tanggal 25 bulan 6 2022. Kalau udah selesai, isi bagian supplier invoice-nya dengan SF01. Dan untuk total include tax-nya sebesar 6 juta. Nah, kita pakai tax code-nya itu not reportable. Klik not reportable dan use take code. Dan klik lagi record dan terakhir pencet OK. Lalu klik lagi supplier name-nya. Pilih dengan PT sama, klik saja. Jika sudah, add purchase, klik, terus pencet OK. Untuk tanggal juga sama, tanggal 25 bulan 6 2022. Dan total include tax-nya itu sebesar 8 juta rupiah. Dan untuk tax code-nya juga sama, masih not reportable. Lalu klik OK, klik record. Yang terakhir, terus kalau udah close berarti diartikan sudah selesai. Proses ini dilakukan melalui klik bagian inventory, setelah itu klik item list, lalu memasukkan item jasa dan perlengkapan, klik bagian close, terus klik lagi count inventory, lalu memasukkan aset tetap, akun aset tetap, dan untuk counternya itu satu-satu semua dan differentnya satu-satu semua. Nah, setelah itu klik adjust inventory dan klik bagian defaultnya perlengkapan service. Setelah itu continue, terus klik opening balance, dan untuk countnya peralatan servis untuk A1, terus untuk A2 sepeda motor akunnya saldo A1 itu sebesar 24 juta rupiah, dan untuk yang A2 itu sebesar 36 juta rupiah, dan untuk yang B01 80 juta rupiah, dan untuk B02 sebesar 2 juta, dan untuk yang B03 sebesar 500.000. Nah, untuk akun-akunnya itu diikutin saja seperti yang ada di video. Untuk B01, B02, B03 dan seterusnya itu diikutin saja. Setelah itu kita klik bagian tanggalnya isinya
1 bulan 9 2022. Jika sudah selesai, klik record. Berikutnya langkah terakhir yaitu company data auditor, di mana di sini kita bisa mengaudit atau memeriksa setiap data yang sudah kita input ke dalam Mayop. Langkah pertama adalah membuka company data auditor, yaitu ada di menu accounts. Setelah itu kita klik next, kemudian sudah ada transaksinya, lalu kita klik next lagi. Nah, di sini ada transaction review, ada start date-nya yaitu 1 Januari 2022, lalu end date-nya kita pakai tanggal kita mengerjakan hari ini. Lalu kita klik run review. Di sini sudah centang semua, yang berarti tidak ada kesalahan di input Mayop-nya. Nah, biasanya yang sering terjadi kesalahan adalah di yang baris kedua ini. Apabila ada tanda silang itu bisa dipencet aja, lalu dilihat kesalahannya. Kemudian ada text exception review. Di sini start date dan end date-nya juga sama saja. Lalu kita klik run review. Sudah centang semua, yang berarti sudah tidak ada kesalahan. Apabila ada tanda silang itu bisa dicek lalu diperbaiki kesalahannya. Apabila sudah semua, kita tinggal klik finish. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.